Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Anissa. Di video kali ini, Nisa mau share tentang isi sebuah buku yang berjudul 99 Cara Menjadikan Anak Anda Keranjingan Membaca. Maksudnya jadi gemar, sangat gemar membaca atau tergila-gila dengan membaca gitu. Di video ini, Nisa hanya membahas 10 poin dulu. Nanti Nisa bagi beberapa part, beberapa video, karena ini banyak banget, 99 cara. Jadi untuk video ini, Nisa share 10 cara dulu. Kita mulai untuk cara yang pertama, yaitu pastikan bahwa kecintaan membaca adalah tujuan pendidikan yang penting bagi anak Anda. Intinya tujuan pendidikannya itu gemar baca dulu deh, istilahnya gitu. Anak yang gak suka baca, terus dia tuh sekolah di tempat yang paling terbaik istilahnya, tapi dia tuh kan gak suka baca, jadi masukannya juga sedikit. Mereka tuh selalu tertinggal dan nilai ujiannya buruk, dan akhirnya merasa bodoh lalu kehilangan minat sekolah. Sedangkan untuk anak yang gemar membaca tapi bisa belajar dengan baik walau di sekolah kurang bermutu. Maksudnya walaupun dia sekolahnya di tempat yang kurang bagus gitu ya, tapi dia tuh ada gemar membaca, itu tidak akan membuat mereka mundur. Kecintaan membaca berarti kecintaan belajar. Kecintaan membaca adalah tanda orang yang terpelajar. Cara nomor 2, tunjukkan bahwa Anda menghargai membaca, tidak hanya sekedar lewat kata-kata. Jadi jangan cuma, ibu sukanya baca loh, dah aja gitu, tanpa perbuatan yang lainnya. Seperti misalnya nyuruh anak sholat gitu kan, mau membiasakan anak sholat tapi ibunya atau orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya itu nggak sholat. Nah itu kan cuma ngomong doang. Jadi ibaratnya nih, kalau sampai berbusa pun belum tentu anaknya itu mau, istilahnya gitu, untuk sholat. Jadi kalau misalnya, dek sholat yuk, nah ibu atau bapaknya juga istilahnya ikutan sholat. Atau misalnya ibu bapaknya sering sholat 5 waktu dan membiasakan anaknya juga ikut seperti itu. Jadi tidak hanya bicara. Nah untuk hal ini, sekedar mengatakan bahwa Anda menghargai aktivitas membaca tidak berarti hal ini benar. Anda harus mewujudkannya. Misalnya nih, yang pertama, belilah buku, penuhi rumah dengan buku. 2, pergilah ke perpustakaan. 3, gunakan waktu Anda untuk membaca. 4, ceritakanlah tentang buku-buku yang Anda suka. 5, libatkan anak-anak Anda dalam diskusi tentang buku. 6, luangkan waktu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan buku bersama anak-anak Anda, seperti makan di luar dan pergi ke toko buku. 7, dan pada hari ulang tahunnya, sertakan hadiah buku di antara hadiah-hadiah yang lainnya. Misalnya mau ngasih hadiah tempat pensil, nah sertakan juga buku sama tempat pensilnya itu. Seperti itu. Jadi walaupun seperti sepele gitu hal-hal itu, tapi kalau misalnya dibiasakan, itu juga mendorong anak untuk lebih menyukai membaca. Cara nomor 3, jangan terlalu cemas tentang penetapan jadwal membaca bagi anak-anak Anda. Kalau mereka cinta baca, mereka akan meluangkan waktu untuk melakukan hal itu. Ibaratnya gini deh, anak punya waktu untuk ngobrol di telepon atau misalnya ngobrol sama teman-temannya,
Anak-anak selalu punya waktu hanya untuk melakukan hal-hal yang mereka senangi. Itulah sebabnya Anda harus memastikan bahwa membaca merupakan salah satu hal yang mereka senangi. Jadi kalau misalnya anak-anak udah senang nih sama kegiatan membaca, jangan takut, jangan khawatir, karena nanti anak-anak akan meluangkan waktu untuk sekedar membaca. Intinya mau anak lagi padat kegiatan atau misalnya anak lagi emang moodnya belum bagus misalnya gitu kan, nggak usah khawatir, karena kalau misalnya anak udah senang sama kegiatan membaca, nanti juga akan meluangkan waktunya untuk membaca. Seperti itu. Jadi jangan terlalu khawatir atau cemas untuk jadwal penetapan membacanya. Cara nomor 4. Jangan terlalu cemas untuk membuat anak-anak Anda hanya membaca buku yang baik. Jadi di sini dijelaskan, orang-orang dewasa yang kutu buku sangat mudah untuk melupakan kegembiraan yang mereka peroleh dalam bacaan-bacaan yang tak bermutu semasa kanak-kanak. Jauh dari definisi bacaan yang bagus, seperti misalnya mungkin ada beberapa buku atau komik atau yang lainnya. Jauh dari definisi bacaan yang bagus, namun justru buku-buku ini yang membawa anak-anak kepada kecintaan membaca. Pada masanya nanti, anak-anak akan bosan dengan buku-buku komik dan fiksi ataupun yang lainnya yang semacamnya. Tapi saat itu kemampuan membaca mereka akan lebih cepat dan lebih baik. Buku serial dan fiksi akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan membaca cepat dan pemahaman mereka. Anak-anak terpacu untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya dalam buku cerita, dan mereka membaca dengan sikap teliti. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak mungkin akan ada kayak ketertarikan dulu nih, kalau misalnya bukunya seru, pasti anak-anak tuh kan kayak pengen baca gitu, istilahnya gitu. Jadi awal-awalnya nggak apa-apa lah, nanti juga ada masanya anak-anak itu bosan dengan buku yang seperti itu. Cara nomor 5, cari buku-buku yang akan disukai oleh anak-anak Anda. Anda harus bersikap kreatif dan tegas. Kalau anak-anak Anda setengah mati menyukai catur, carilah buku tentang catur di bagian hobi dan permainan di toko buku. Jika anak perempuan Anda menghabiskan waktu luangnya untuk berenang, carilah buku-buku yang bertemakan berenang atau sejenisnya. Para remaja memulai pengalaman pertama membaca mereka dengan buku-buku yang mengasyikan. Benar-benar pengalaman yang menakjubkan. Ternyata membaca bisa sebegitu mengasyikannya. Setelah membaca buku pertama yang menakjubkan, benar-benar terdorong untuk mencari buku-buku yang lain yang sama menarik dan mengasyikannya. Berawal dari kecintaan kepada satu atau dua jenis buku, dapat berkembang menjadi kecintaan membaca secara umum. Jadi, carilah buku-buku yang menarik dan mengasyikan itu. Nisa juga mau cerita, pertama Nisa suka sama membaca itu gara-gara pas SMP, Nisa ada tugas untuk menyelesaikan membaca satu buah buku. Dulu Nisa pilihnya tuh novel, kalau nggak salah novel Siti Nurbaya. Awalnya agak berat ya, agak sulit gitu karena belum terbiasa. Tapi setelah menyelesaikan satu buah buku, ternyata seru loh, ternyata asyik banget ya istilahnya kalau kita terbiasa membaca. Dan kita tuh kayak terbawa ke cerita yang ada di dalam buku bacaan itu. Dan coba tolong post di Instagram ataupun di Facebook dan tag nama Nisa, ceritakan pengalaman pertama
Anda ketika membaca buku. Awal gemar membaca buku itu buku apa yang Anda baca? Oke, ditunggu. Cara nomor 6, penulis mengatakan, jangan khawatir bahwa buku-buku yang mengandung kekerasan akan menghasilkan anak-anak yang cenderung kasar. Sebetulnya Nisa agak kurang setuju karena yang Nisa tahu, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu mempengaruhi diri kita. Nah, tapi di sini juga kan penulis kayak menjelaskan juga buku horor misalnya ya. Buku horor mendorong anak-anak untuk menjadi pemberani dan bersikap benar. Para pecinta buku bukanlah mereka yang nantinya tumbuh menjadi para pemuda yang menyukai kekerasan. Intinya kalau gemar membaca dan cinta sama buku, intinya nggak mungkin sih kasar, emang iya sih. Kalau yang itu Nisa setuju. Buku menimbulkan kepekaan karena kita berada di dalamnya, jadi kayak kebawa cerita gitu kan. Kejahatan selalu dapat dikalahkan di akhir cerita. Nah, ini untuk pemikiran penulis. Tapi ya balik lagi ya, nantinya masing-masing pendapat orang kan beda-beda. Cuman kalau Nisa tuh mikirnya tuh ya udah yang Nisa tahu tuh yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca itu mempengaruhi diri kita. Tapi karena penulis punya pendapat tersendiri, itu wajar dan gak ada masalah, tergantung nanti para penonton mengambil keputusannya yang mana. Cara nomor 7, pastikan bahwa anak-anak Anda suatu saat nanti akan menyukai buku-buku klasik tanpa harus memaksakannya terlalu dini. Jika Anda bertindak dengan tepat dan membiarkan anak-anak Anda menikmati novel, serial, dan fiksi yang bagus, mereka mungkin akan berupaya membaca buku-buku klasik. Jadi intinya awal-awalnya oke lah buku-buku yang mereka senangi dulu, nanti lama-lama kan menjelajahi hampir semua buku mungkin istilahnya. Namun jangan memaksakan mereka terlalu dini. Intinya jangan terlalu ini loh baca buku ini misalkan, nah bukunya itu terlalu berat, jadi jangan terlalu dipaksain karena mungkin nantinya anak akan membencinya dengan sangat, intinya jadi malah nggak mau kan, sehingga tak sudi membacanya lagi. Cara nomor 8, jangan khawatir bila ada periode tertentu dalam hidup anak-anak Anda ketika mereka kurang bergairah membaca. Nah, yang maksud di sini akan menyenangkan ketika melihat anak itu gemar banget membaca gitu kan. Mulai dari masa kanak-kanak, SD, SMP, SMA, remaja gitu kan, kegemarannya membaca. Namun jarang terjadi. Kebanyakan anak-anak mengalami masa-masa dalam kehidupan mereka atau ketertarikan tertentu mempengaruhi waktu baca mereka. Entah itu cinta pertama atau misalnya jadwal sekolahnya padat gitu kan dan lain-lain. Penting bagi Anda untuk bersabar menunggu berlalunya masa ini. Sediakanlah selalu beberapa majalah untuk mereka. Sesekali belikanlah mereka buku istimewa yang baru terbit. Tapi jangan pernah mengomel tentang berkurangnya minat membaca mereka. Perlakukan anak-anak Anda seperti kutu buku yang selalu dikelilingi buku-buku. Anda tentu ingin membuat mereka tetap mencintai aktivitas membaca dan tetap memandang diri mereka sebagai kutu buku. Jadi mereka akan kembali mencintai buku ketika mereka mempunyai waktu luang dan energi untuk itu. Jika Anda memiliki anak-anak yang sudah beranjak besar yang memang tidak menyukai membaca, jangan salahkan diri Anda. Misal, Anda tidak pernah membeli buku dan justru menghamburkan uang untuk membeli TV kabel di setiap kamar dan kemudian menyalahkan diri Anda. Maka hal ini tidak akan menyelesaikan apapun. Anda memang mencintai anak-anak Anda,
Tak ada orang yang sempurna, tataplah masa depan. Di sini juga dijelaskan ada beberapa sebab yang menyebabkan ketidaksukaan membaca. Pertama, mulai dari kesulitan awal dalam belajar membaca. Kedua, pengalaman tidak menyenangkan di sekolah, misalnya dicemooh, misalnya kutu buku atau gitulah pokoknya. Jadi solusinya kalau menurut Nisa ya, kalau di rumah suka banget baca buku gitu kan, full konsentrasi baca buku, gemar membaca. Nah kalau misalnya di sekolah, jadi belajar sambil sosialisasi juga, jadi enggak ada kata dicemooh atau dibully atau dikata-katain kata kutu buku dan lain sebagainya. Tapi itu semua kembali lagi ke orangnya masing-masing, kembali lagi ke orang tua masing-masing. Yang ke-10, caranya adalah jangan pernah menyerah mengupayakan sesuatu kepada anak-anak Anda. Yakinlah bahwa berapapun usianya, mereka tentu dapat diarahkan untuk mencintai buku. Jadi istilahnya mau berapapun usia anaknya, kalau misalnya orang tuanya ada kemauan untuk membiasakan diri agar anaknya gemar membaca, itu pasti bisa. Karena kalau misalnya untuk remaja kan lebih banyak pilihan untuk buku-buku ya. Kalau misalnya anak-anak agak terbatas. Tapi untuk zaman sekarang sih bisa dari YouTube, Google, ataupun aplikasi yang lainnya. Atau buku-buku yang menarik juga udah mulai banyak. Jadi banyak cara untuk membiasakan anak gemar membaca buku. Jadi jangan berpikir atau beralasan ya udah 17 tahun nih anaknya gitu kan, nggak suka baca buku, ketinggalan gitu kan. Nah tapi kan baru 17 tahun, masa depan masih terbentang luas di hadapannya. Nah anak lebih banyak waktu untuk mengembangkan minat. Anak menemukan buku yang mereka sukai, dan Anda punya peluang bahwa mereka akan membaca buku-buku itu. Atau misal zaman sekarang bisa dari handphone. Kalau Anda kukuh dan kuat, cepat atau lambat, Anda akan bahagia melihatnya asyik tenggelam dalam buku atau majalah yang memesonakannya. Terus dilakukan kegiatan membaca untuk bersenang-senang mungkin di awal, menjadi pembaca istimewa yang akan mampu membaca dan memahami hampir segala hal. Jadi intinya mau usianya berapapun, jangan khawatir kalau misalnya terus dilakukan. Jadi seperti sepele, hal kecil, tapi kalau terus dilakukan, itu akan menghasilkan hasil yang baik. Sekian untuk video kali ini, kurang dan lebihnya Nisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya.